Pemirsa, misteri kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan semakin penuh tanda tanya. Terakhir, pihak keluarga mengumumkan adanya amplop coklat misterius dari seorang pria tidak dikenal, berisi sejumlah simbol berbahan gabus putih, yakni simbol bintang, hati, dan bunga Kamboja. Amplop tersebut diterima pihak keluarga saat acara pengajian almarhum Arya Daru pada 9 Juli 2025 lalu. Lantas seperti apa? Kami akan berbincang bersama dengan Kuasa Hukum Keluarga Arya Daru, Bapak Nikolai Aprilindo. Halo, selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas. Ya, langsung saja. Keluarga menyebut menerima amplop coklat berisikan sejumlah simbol saat pengajian almarhum Arya. Apa isi amplop tersebut? Dan apakah sudah ditelusuri siapa pengirimnya? Silakan, Pak. Iya, jadi memang pada saat itu informasi dari keluarga bahwa mereka kedatangan seorang pria misterius memakai hoodie ya, kemudian menyerahkan amplop berwarna coklat tanpa nama pengirim, tanpa identitas, dan amplop itu ditempelkan 2 stiker putih, diserahkan kepada pembantu rumah tangga atau ART dari almarhum. Kemudian ART itu menyerahkan ke istri almarhum. Setelah itu dibuka amplop tersebut oleh istri almarhum. Nah, ternyata di dalam amplop itu berisi simbol-simbol dari gabus berwarna putih yang simbolnya adalah bintang, hati atau love, dan bunga sejenis bunga Kamboja. Maka istri almarhum kaget karena tidak tahu apa arti dari simbol-simbol itu dan apa maksud tujuan pengiriman itu. Sehingga istri almarhum memasukkan kembali ke dalam amplop, kemudian masukkan ke dalam plastik, dan pada hari berikutnya diserahkan kepada penyelidik dari Polda Metro Jaya amplop tersebut. Itu, Mas, singkatnya. Ya, Pak Nikolai, apakah isi amplop tersebut ada hubungannya dengan motif tertentu di balik tewasnya Arya? Ya, kalau kami melihat bahwa pengiriman amplop secara misterius itu tentunya pasti ada motif tertentu. Tidak mungkin seseorang mengirimkan amplop dengan simbol-simbol itu tanpa motif tertentu. Nah, inilah yang kami minta kepada pihak kepolisian, pihak penyelidik untuk mendalami motif dari simbol-simbol itu yang dikirimkan kepada keluarga almarhum. Itu. Sehingga keluarga almarhum juga tahu. Nah, namun sampai dengan gelar perkara yang dilakukan pada waktu itu oleh Polda, maupun sampai pada konvers pada saat itu yang dilakukan oleh Polda, masalah amplop coklat ini pun tidak disinggung-singgung. Itu menjadi pertanyaan bagi kami. Padahal itu pihak keluarga sudah menyerahkan kepada pihak penyelidik, pihak Polda. Itu pertama. Yang kedua, di samping itu, pada tanggal 27 Juli, kuburan almarhum itu ditemukan seperti habis diacak-acak. Dan di lisan almarhum diletakkan sebuah bunga berwarna putih. Nah, padahal pada saat dimakamkan, tanggal 9 itu, tanggal 8 dimakamkan, itu ada taburan bunga rampai yang cukup banyak. Kemudian tanggal 15 pada saat istrinya datang ke kuburan bersama anaknya, waktu itu ulang tahun almarhum, masih melihat bunga rampai yang ditaburkan yang sangat banyak di atas kuburan itu. Namun pada tanggal 27 mereka datang, bunga rampai itu sudah tidak ada, bersih sama sekali. Tapi kondisi kuburan seperti habis diacak-acak dan ada bunga putih di nisan almarhum. Nah, dari kedua hal tersebut, pertama amplop dan kuburan yang diacak-acak, kami melihat bahwa ini motifnya adalah motif teror kepada pihak keluarga. Itu, Mas. Dan perlu kami sampaikan juga
masalah handphone almarhum yang dikatakan hilang. Pada tanggal 9 Juli, istri almarhum atau keluarga almarhum mencoba untuk mengirim pesan singkat ke handphone tersebut. Ternyata centang 2. Kalau centang 2 berarti kan masih on, masih hidup kan. Nah, kemudian pada tanggal 14 Agustus, Instagram dari almarhum itu on. Nah, permasalahannya adalah pada saat konferensi pers, pihak penyelidik dari Polda Metro Jaya mengatakan handphonenya hilang dan belum ditemukan. Nah, lantas siapa yang menghidupkan handphone tersebut? Kalau hilang, apakah hilang begitu saja atau hilang dalam penguasaan seseorang? Ini kan menjadi pertanyaan besar bagi keluarga. Kenapa handphone bisa hidup? Almarhum sudah meninggal dan katanya hilang. Demikian, Mas. Ya, untuk terkait temuan-temuan baru seperti amplop, coklat, dan juga handphone yang diduga masih hidup, apakah keluarga sudah meminta perlindungan saksi terkait hal-hal tersebut, Pak, temuan-temuan baru ini? Ya, jadi gini, kami baru saja ditunjuk sebagai penasehat hukum pada hari Jumat yang lalu, minggu lalu. Dan kami masih konsolidasi dengan pihak keluarga, baik itu keluarga inti maupun keluarga besar, untuk menentukan langkah-langkah hukum apa yang akan kita tempuh, kita ambil. Sehubungan dengan peristiwa misterius kematian dari almarhum Arya Daru. Itu kami akan melakukan itu semua, langkah-langkah hukum kami, tapi kami terlebih dahulu harus konsolidasi dulu dengan keluarga, supaya terjadi sinkronisasi antara keinginan keluarga dan langkah hukum apa yang harus ditempuh. Saya kira gitu, Mas. Ya, bagaimana Pak Niko sendiri menilai transparansi aparat dalam penyelidikan kasus ini? Kalau saya melihat, sebelum saya ditunjuk jadi penasehat hukum, bahwa terlalu cepat untuk menyimpulkan sesuatu, sementara masih banyak yang tercecer. Itu pertama. Yang kedua, aparat dalam hal ini penyelidik Polda Metro Jaya kurang transparan dalam membeberkan fakta dan bukti yang ada. Contohnya, dikatakan ada ditemukan kontrasepsi, tapi tidak jelaskan kontrasepsi itu bekas atau baru. Nah, kalau bekas, cairan yang ada di kontrasepsi, walaupun itu sudah kering, itu bisa diambil DNA-nya. Dan DNA-nya itu bisa diperiksa, itu milik siapa. Nah, dari situlah ketahuan, ini apakah kontrasepsi yang dipakai almarhum atau bukan. Ini seolah-olah di-framing bahwa almarhum menggunakan kontrasepsi. Itu pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa tidak bisa dibuka keterangan sepenuhnya karena ada hal-hal privasi. Privasi macam mana? Kalau memang ada hal-hal privasi seperti apa? Apakah dalam hubungannya almarhum dengan seseorang, atau privasi yang bagaimana? Dalam hubungan pekerjaan atau bagaimana? Ini kan tidak pernah diungkapkan atau dibuka secara terang benderang. Bahkan ada pihak penyelidik yang menyatakan kalau mau dibuka, apakah keluarga sudah siap? Loh, siap atau tidak siap dalam suatu perkara pidana, untuk mengungkap suatu perkara pidana, bukti sekecil apapun harus diungkapkan secara transparan. Jadi jangan lagi ada yang disembunyikan, apalagi menyatakan itu sebagai privasi. Ini yang kami pertanyakan dan kejanggalan ini yang kami temukan. Gitu, Mas. Ya, terakhir Pak, apa yang sebenarnya paling keluarga harapkan dari proses hukum ini? Apakah keadilan, kebenaran, atau sekedar kejelasan mengenai penyebab kematian dari Arya Daru ini, Pak? Ya,
Keluarga mengharapkan mendapatkan kepastian hukum dan pemenuhan hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia itu berlaku sejak ada dalam janin atau sejak janin dalam perut, lahir sampai meninggal. Ini adalah hak asasi manusia dari korban atau dari almarhum, juga hak asasi manusia dari orang-orang yang ditinggalkan, baik itu istri maupun anak-anak dan keluarga. Orang tua, mertua, mereka punya hak asasi manusia untuk mengetahui penyebab kematian almarhum itu karena apa, supaya ada kepastian hukum dan keadilan. Itu yang diminta oleh pihak keluarga. Pihak keluarga nggak neko-neko kok. Mereka minta ada kepastian hukum dan keadilan. Kalau ada tindak pidana, katakan ada tindak pidana. Kalau ada pihak lain yang melakukan, katakan ada pihak lain yang melakukan. Jangan ditutup-tutupi untuk kepentingan segelintir orang. Itu yang diinginkan oleh keluarga. Karena pihak keluarga meyakini bahwa almarhum tidak pernah mau mengakhiri hidupnya sedemikian rupa. Karena almarhum sudah mempersiapkan segala persiapan untuk kepindahannya dalam tugas baru di Finlandia atau Helsinki. Contohnya, visa telah dibuat, paspor telah dibuat, paspor untuk istri dan anak-anaknya, untuk orang tua dan mertuanya telah dibuat. Tiket pun telah dibelikan. Pada tanggal 30 Juli rencana mereka berangkat dari Jakarta. Kemudian persiapan sekolah anak-anak mereka di Finlandia pun telah dipersiapkan, termasuk tempat tinggal atau apartemen yang akan mereka tinggal. Itu sudah dipersiapkan. Mereka dalam keadaan happy, dalam keadaan gembira. Masa orang dalam keadaan gembira melakukan bunuh diri? Kan tidak masuk akal yang waras. Logika akal sehat itu tidak masuk. Jadi janganlah menutup-nutupi sesuatu kebenaran untuk mencapai hal-hal yang seakan-akan benar. Padahal itu tidak benar. Karena bagi kami tidak ada kejahatan yang sempurna. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Nikolai Aprilindo, kuasa hukum keluarga Arya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa.